Setiap hari panas begini, aku tetap harus nagih utang. Besok aku yang dimarahin di kantor. Nggak peduli mereka susah atau enggak, aku harus dengar alasan mereka satu persatu. Yang bayar ya syukur, yang ngeles ya udah biasa. Sarti berjalan menyusuri gang sempit. Matahari terik, keringatnya bercucuran. Ia berhenti di beberapa rumah, mengetuk pintu, mencatat pembayaran. Beberapa orang langsung memberi uang dengan wajah tak ikhlas, sementara yang lain menggeleng, berjanji membayar nanti. Sarti kemudian menghentikan langkahnya di depan rumah Robi. Pintu rumah sedikit terbuka. Alisnya berkerut. Ia mengintip ke dalam, melihat rumah yang hampir kosong. Hanya ada tikar lusuh di lantai dan beberapa barang seadanya. Robi, aku tahu kamu ada di dalam. Keluar sebentar. Robi, jangan pura-pura nggak ada orang. Aku cuma mau ngomong sebentar. Gak usah lah ngumpet-ngumpet. Aku tahu kamu di dalam. Kenapa, Bu? Kamu udah nunggak 3 bulan, Robi. Aku nggak bisa tutup mata terus. Aku ngerti keadaan kamu, tapi aku juga ada atasan yang harus aku hadapin. Aku nggak ada uang, Bu Sarti. Kerjaan serabutan makin sepi. Nikmah juga baru dapat cucian sedikit kemarin. Kamu pikir aku bisa bilang apa ke kantor? Maaf pak, Robi lagi susah, jadi nggak bisa bayar. Mereka nggak peduli, Rob. Besok bisa-bisa debt collector yang turun kalau kamu terus kayak gini. Setiap hari, aku cuma bisa kasih makan anakku seadanya. Kadang aku tanya diri sendiri, besok dia makan apa? Tapi nggak ada jawabannya. Hikmah, aku tahu kalian lagi susah, tapi aku juga nggak bisa pulang dengan tangan kosong. Bu Sarti, bisa nggak kasih kami waktu seminggu lagi? Aku janji, aku akan cari cara. Aku bisa nambah cucian. Robi juga pasti bisa dapat kerjaan. Nikmah, aku ngerti, tapi aku juga harus laporan ke kantor. Kalau aku nggak bisa dapat uangnya hari ini, besok orang lain yang bakal datang. Kamu ngerti kan maksud aku? Ibu, kita nggak bisa makan lagi besok. Kamu mau ambil apa di sini, Bu Sarti? Hah? Mau ambil piring ini? Mau ambil nasi yang tinggal segini? Mas Robi, udah, jangan kayak gini. Besok saya kesini lagi, jangan banyak alasan. Aku cuma nagih, bukan minta. Tapi tetap aja aku yang selalu dipandang buruk. Kenapa semua orang selalu punya alasan buat gak bayar? Kalau mereka gak bayar utang, itu sama aja dengan pencuri, bukan? Bu Reni, ada teh manis? Ada, tapi gulanya tinggal sedikit. Gak apa-apa ya, saya mau belanja gula, tanggung nih, udah mau tutup juga. Iya bu, gak apa-apa. Aku habis dari rumah Robi, susah bu. Mereka nggak ada uang sama sekali. Tapi aku juga nggak bisa pulang dengan tangan kosong. Aku bakal dimarahin sama orang kantor kalau nggak bawa uang. Jadi bingung nih bu. Serba salah ya Sarti. Kamu kerja cari nafkah, mereka juga berjuang buat makan. Tapi kalau terus ditekan, mereka bisa meledak kapan saja. Hati-hati loh, kadang orang yang nggak punya duit bisa ngelakuin apa aja. Kalau aku biarin, besok-besok makin banyak yang telat bayar. Kalau aku keras, aku malah yang dibenci. Kalau aku lembek, aku yang bisa dipecat dari kantor. Mau makan dari mana aku, Bu? Nah, kalau kamu terus maksa orang yang udah kepepet, yang ada kamu sendiri yang kena batunya. Aduh, jadi aku harus gimana ya, Pak? Ngelepasin utangnya, biar mereka makin santai nggak bayar. Kamu pikir mereka santai? Robi itu kepala rumah tangga, tapi dia nggak bisa kasih makan anaknya dengan layak. Nikmah tiap hari nyuci baju orang sampai tangan lecet. Kamu kira mereka nggak malu kalau harus nunggak utang? Mungkin kamu perlu pendekatan lain, Sarti. Kadang orang nggak butuh ditagih, mereka cuma butuh sedikit pengertian. Mereka juga susah di hidupnya. Toh mereka juga sebenarnya butuh uang. Kalau mereka rajin bayar, bukan nggak mungkin kan mereka mau pinjam uang lagi. Kalau hidup emang sesulit ini, mungkin cara kita bertahan juga harus berubah. Tapi apakah aku bisa? Hidup ini keras, aku tahu itu. Tapi saat anak sendiri mulai bertanya apa besok bisa makan atau enggak, apa artinya itu aku sudah gagal? Apa aku gagal jadi seorang bapak? Apa aku gagal jadi seorang kepala rumah tangga?
Bapak, besok kita masih bisa makan kan? Pasti bisa, nak. Dunia ini milik orang kaya, yang miskin cuma dapat sisa. Kalau ada sisanya. Kadang orang kaya ngambil semuanya, yang miskin cuma makan dari tempat sampah. Apa aku harus jadi jahat dulu biar bisa bertahan? Tiap hari aku kerja, tiap hari aku coba bertahan, tapi sampai kapan aku harus kuat sendirian? Kamu udah makan, Mas? Enggak lapar. Kamu harus cari kerja, Mas. Apa aja, yang penting bisa jadi duit. Anak kita kasihan sekali dia. Kamu pikir aku nggak nyari? Aku udah muter kemana-mana. Siapa yang mau nerima orang kayak aku, ha? Aku ini cuma pengangguran gak guna. Kamu nggak boleh nyerah. Kita masih punya anak. Dia masih punya masa depan. Cih, anak kita aja nggak tahu besok masih punya rumah atau enggak. Robi, aku tahu kamu ada di dalam. Aku nggak bisa nunggu lagi. Orang ini lagi. Awas aja ya kamu. Aku cuma jalankan tugas, tapi kenapa aku merasa seperti monster? Robi, kamu tahu kenapa aku kesini? Aku nggak bisa nunggu lebih lama. Kemarin aku bilang kan bakal kesini. Aku minta waktu. Halah, banyak alasan. Nggak bisa, kalau malam ini nggak ada pembayaran, barang-barang kamu bakal disita. Bu Sarti, kasih kami waktu ya. Aku janji, aku bakal bayar. Tapi nggak bisa semuanya. Dicicil aja ya. Aku nggak bisa janji apa-apa. Kalau koperasi turun tangan, mereka bisa bawa aparat. Kalian pikir aku bukan manusia? Aku cuma pengen hidup. Mas Robi, lepasin dia. Aku benci mendengar suaramu. Tolong. Pergilah ke neraka. Mas, gimana ini? Malam itu ketakutan dan kepanikan menyelimuti mereka. Tubuh Sarti yang tak lagi bernyawa tergeletak. Sementara Robi dan Nikmah berusaha mencari cara untuk menyingkirkan jasadnya. Keringat dingin bercucuran, tangan mereka gemetar. Tetapi mereka tak punya pilihan lain. Cepetan, kita harus beresin ini sekarang sebelum ada yang lihat. Aku takut, Mas. Mas Robi, astagfirullah. Apa yang sudah kita lakukan ini? Jangan banyak omong. Pegangin dia. Ayo, kamu mau di penjara emangnya? Ya Allah, kita bakal masuk neraka, Mas Robi. Kita udah nggak punya pilihan. Paham? Udah, nggak usah banyak mikir. Cepetan. Tak ada jalan kembali. Mereka harus menyembunyikan jasad Sarti. Dengan sisa tenaga, mereka menyeret tubuh dingin itu ke tumpukan sampah yang jarang disentuh warga. Bau busuk menyengat hidung mereka, bercampur dengan keringat dan ketakutan. Siapa itu? Robi, Nikmah. Mas Robi, dia lihat kita. Jangan gerak. Oh, kayaknya cuma perasaanku aja deh. Cepet kita beresin, abis itu kita masuk rumah. Jangan sampai ada yang tahu. Ketenangan pos polisi kecil itu terganggu oleh seorang pria yang datang terburu-buru. Wajahnya tegang, tangannya gemetar. Ia adalah Romi, salah satu nasabah koperasi tempat Sarti bekerja. Pak, saya mau lapor. Sarti belum pulang dari semalam. Belum pulang? Maksudnya gimana? Saya lihat dia semalam. Dia pergi ke rumah Robi buat nagih hutang. Tapi abis itu gak ada kabar lagi. Sebuah laporan yang tampak biasa saja, tetapi sesuatu dalam diri saya pun merasa ada yang janggal. Sarti adalah penagih hutang yang tegas dan ia tidak pernah menghilang begitu saja. Terakhir ke rumah Robi ya. Kamu benar, seperti ada yang janggal di sini. Bapak-bapak sekalian, ayo kita pergi. Kita selidiki laporan ini. Siap, polisi harus bergerak cepat. Jangan lambat, keamanan dan kenyamanan warga adalah nomor 1.
Suasana rumah Robi mendadak tegang. Ketukan keras di pintu membuat Robi dan Nikmah langsung menegang. Napas mereka memburu. Dengan tangan gemetar, Robi membuka pintu. Selamat siang, kami dari kepolisian. Bisa minta waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Iya Pak, ada apa ya? Kami dapat laporan kalau Sarti terakhir kali terlihat di rumah ini. Kami mau tanya beberapa hal. Sarti, iya, dia semalam sempet kesini, tapi cuma sebentar. Habis itu dia pergi. Kata-kata Robi terdengar ragu-ragu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara itu, Pak Dharma mengintip dari belakang polisi yang berdiri, melihat ketegangan yang terjadi. Pergi kemana ya kalau boleh tahu? Aku nggak tahu Pak, dia cuma nagih utang, terus keluar. Bapak bohong ya, tadi malam Bapak suruh ibu bantu angkat. Seperti petir di siang bolong. Kalimat itu membuat semua orang membeku. Mata Saipul langsung menyipit curiga. Nikmah menutup mulutnya, sementara Robi menegang, wajahnya pucat pasi. Pak Robi, saya rasa kita perlu bicara lebih lanjut. Ayo ikut kami. Robi sadar, tak ada lagi jalan keluar. Semua sudah terlambat. Suara langkah kaki para polisi bergema di belakang rumah Robi. Beberapa warga menutup hidung mereka. Bau busuk menyebar di udara. Di antara tumpukan sampah yang jarang disentuh orang, jasad Sarti terbujur kaku, mulai membusuk. Pak Dharma berdiri tak jauh, menatap dengan mata yang penuh kesedihan. Di sudut lain, Nikmah menangis histeris, sementara Robi hanya bisa diam, wajahnya tegang. Ini sudah jelas kasus kriminal berencana. Kita harus tanya warga sekitar. Mungkin ada yang bisa kasih informasi tambahan. Ya Allah, aku tahu hidup makin susah, tapi kok sampai segininya? Aku udah bilang dari dulu kalau orang ditekan terus bisa meledak. Mereka nggak bakal bisa mikir jernih. Robi, tadi malam ada saksi yang lihat Sarti terakhir kali datang ke rumah kamu. Sekarang waktunya kamu bicara jujur. Jangan ada yang ditutupi. Aku nggak tahu apa-apa Pak. Dia nggak bersalah, Pak. Baiklah, sepertinya kamu tidak ingin bekerja sama. Borgol dia Pak, kita bawa ke kantor polisi. Siap. Jangan, itu suamiku. Jangan bawa dia. Kantor polisi kecil itu terasa dingin dan sunyi. Robi duduk dengan tatapan kosong, tangan terborgol di atas meja. Untuk saat ini, hanyalah perkataan jujur Robi yang bisa menyelamatkannya dari hukuman maksimal. Jika tidak bersikap kooperatif, hukuman yang didapat semakin lama. Robi, jelasin ke kita, kenapa kamu habisi Sarti? Aku sebenarnya nggak mau habisi dia. Tapi kamu yang terakhir sama dia. Warga lihat, Pak Dharma saksinya. Dia lihat kamu waktu malam kejadian. Ayolah jujur supaya kamu gak di penjara lama. Aku cuma capek. Aku cuma nggak punya pilihan. Aku nggak tahu kenapa hidup ini rasanya nggak adil banget. Pilihan? Semua orang punya pilihan, Robi. Kamu hanya kurang berusaha saja. Aku udah nyoba segalanya. Kamu nggak tahu kalau kamu nggak di posisi aku. Kamu enak, kerja nggak kerja tetap digaji. Lah aku cari kerja, aku pinjem sana sini. Aku tahan lapar, tahan malu. Tapi dia tetap maksa. Aku nggak sengaja. Aku cuma mau makan. Apapun alasanmu, itu nggak bisa jadi pembenaran untuk menghabisi Sarti. Sekarang kamu harus membayar semua itu. Pak, tolong bawa Robi ke dalam sel. Kita segera proses dia. Rumah itu kini terasa hampa. Tidak ada suara teriakan Robi, tidak ada tawa Bagas yang biasanya riang. Nikmah duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding, memeluk Bagas yang terisak. Pak Dharma datang, membawa sekantong makanan. Ia memandang mereka dengan iba. Aku bawain sedikit makanan. Aku tahu ini gak banyak, tapi semoga cukup buat bantu kamu. Kamu harus sabar ya hadapi cobaan ini. Makasih, Pak. Kadang hidup ini gak adil ya nak. Orang miskin kayak kita ini cuma pengen makan, gak lebih. Tapi kenapa harus begini ya? Aku cuma pengen anakku nggak kelaparan, Pak. Itu aja. Kalau kamu butuh apa-apa, beritahu saya aja ya. Siapa tahu saya bisa bantu. Dek Bagas, sekolah yang pintar ya. Kamu harus bikin ibu kamu bangga.
Hidup di pemukiman sempit ini berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap berjualan, anak-anak tetap berlarian, dan suara ibu-ibu mengobrol masih terdengar. Tapi bagi Nikmah dan Bagas, dunia mereka sudah berubah selamanya.